Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan Ibu Nova ya, bersama Ibu Halimah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran selanjutnya ya, pembelajaran ke-5 dan 6 ya, pada tema 6 ya, dan subtema 6 juga, oke? Nah, tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Pembelajaran 5, muatan terpadu, bahasa Indonesia dan IPA. Oke, yuk kita masuk. Nah, di sini ada gambar ya, di mana ada gambar anak-anak sedang berdiskusi. Selanjutnya ada gambar berbagai macam agama yang saling menjaga kesatuan tuh. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Yahudi, semuanya tetap menjaga persatuan dan kesatuan seperti itu ya. Selanjutnya juga ada Patani. Nah, Patani ini sedang bekerja ya, bersama-sama saling membantu juga. Nah, di sini juga Patani sedang memanen beras, di mana beras itu adalah makanan pokok warga Indonesia atau masyarakat Indonesia. Tanpa adanya petani dan butani, masyarakat Indonesia tidak akan bertemu dengan nasi ya, karena nasi berasal dari beras dan beras dari padi yang ditanam oleh petani dan butani, seperti itu. Selanjutnya ada gambar keluarga yang harmonis lari pagi, ada ibu, ayah, adik, dan kakak. Nah, ayo Ibu Nova mau tanya ini, ada tugas juga sekalian ya pertanyaannya dijadikan tugas. Nomor 1, apakah beberapa contoh gambar di atas merupakan wujud masyarakat yang sejahtera? Jika iya, coba jelaskan ya. Gimana sih menurut anak-anak sekalian? Kenapa gitu? Apakah benar ini masyarakat sejahtera? Dan perlu diingat ya, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang mengutamakan kewajiban sebagai tanggung jawabnya dan menghargai hak asasi orang lain sehingga terjamin masyarakat yang damai sentosa, tidak ada keributan di dalamnya. Oke. Nah, seperti itu ya pengertian dari masyarakat sejahtera. Oke, kita next yuk. Jadi di sini ada gambar nih tentang masa-masa pubertas ya. Nah, jadi tadi kita melihat keluarga yang sedang lari pagi. Ternyata anak pertama dari keluarga tersebut telah mengalami masa pubertas ya. Nah, adiknya namun belum, karena adiknya masih masa kanak-kanak ya. Selanjutnya untuk kakaknya itu masih udah pubertas seperti itu ya. Jika kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, bisa diperhatikan ya, kalau untuk gambar anak-anak dunianya masih sangat ceria, tidak memperdulikan apa itu penampilan, tidak memperdulikan emosi yang terlalu menggebu-gebu, bahkan tidak memperdulikan ingin berteman dengan siapa, seperti itu ya. Ketika masih masa kanak-kanak, dunianya hanya penuh dengan bermain bersama, seperti itu ya. Dengan penuh canda tawa, bahagia, dan tidak mengerti apa-apa. Jadi hanya perlu adanya masukan dan diberikan masukan oleh orang tuanya, seperti itu. Berbeda dengan masa pubertas, di mana masa pubertas semua manusia yang mengalaminya akan mengalami hal yang bersifatnya lebih merasa pemalu dan lebih mengalami perubahan pada tubuhnya. Selanjutnya juga lebih emosional tinggi dan ingin selalu bisa untuk perempuan ya, untuk perempuan itu juga merasa saya tuh kurang cantik, saya itu kurang ada yang kurang dengan wajah saya, seperti itu. Untuk yang laki-laki juga bahkan merasa seperti itu ya, merasa insecure, padahal harusnya kita bersyukur, seperti itu ya. Jadi tidak perlulah merasa kita itu jelek di diri kita ya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna, seperti itu ya. Jadi harus bersyukur. Nah, selanjutnya untuk ciri pubertas pada perempuan, yaitu suara semakin merdu atau melengking ya. Suaranya semakin kecil, kulitnya semakin putih, selanjutnya halus, dan perempuan juga memiliki payudara ya.
yang membesar seperti itu. Selanjutnya juga perempuan memiliki pinggul. Bahkan hormon perempuan sudah mulai bekerja ya, sehingga perempuan mengalami menstruasi seperti itu. Bau badan, jerawat, nah itu sudah wajar ya dirasakan ya. Begitu juga dengan laki-laki, bau badan, jerawat ya, dan tumbuhnya bulu di kumis, janggut, dan sekitar kemaluan itu juga akan dialami oleh anak laki-laki ya. Nah, suara laki-laki juga akan berubah menjadi ngebas atau membesar. Dada laki-laki semakin membidang, semakin tegap ya. Selanjutnya juga laki-laki akan semakin tinggi. Nah, laki-laki juga mengalami adanya mimpi basah ya. Dan juga laki-laki akan mengalami siklus hormonnya yang sudah bekerja ya. Nah, siklus hormon yang bekerja ini itu menandakan bahwa laki-laki ini sudah balik ya atau pubertas, mengalami masa pubertas. Nah, gitu. Jadi hormon laki-laki itu namanya hormon testosteron seperti itu ya. Nah, hormon laki-laki yang sudah bekerja ini itu akan menyebabkan sperma ya. Spermanya sudah bekerja, maka sperma ini akan keluar seperti itu ya. Kalau untuk wanita itu menstruasi karena tidak adanya pembuahan ya pada sel telur. Oke, kita lanjut. Nah, masa pubertas itu sikap yang harus dihadapi itu kita tidak usah panik dan be panic ya. Kita tetap harus tenang, percaya diri. Jangan malu-malu gitu ya, tetap harus tenang dan percaya diri. Bersikap jujur, terbuka kepada orang yang dipercayai ketika sedang perasaan yang tidak enak atau sedang galau, ada apa-apa, ada perubahan pada tubuh juga cerita saja kepada orang yang dipercaya, bisa pada ibu, bisa kepada kakak, bisa kepada bibi, bisa kepada teman yang dipercaya seperti itu ya. Namun untuk Ibu Nova menyarankan untuk bercerita kepada orang tua karena orang tua adalah teman yang paling bisa mengerti dan memahami karena yang mengurus kita dari kecil ya, yang melahirkan dan ingin anaknya itu mendapatkan hal yang terbaik, yang terlindungi seperti itu. Jadi orang tua itu akan bisa memberikan solusi-solusi dan tanggapan bahkan yang melindungi anaknya sendiri seperti itu. Jadi kita tidak perlu menganggap orang tua itu adalah orang yang galak, orang yang menakutkan. Kita anggap orang tua adalah teman kita, teman sharing, teman curhat seperti itu ya. Oke? Karena pada dasarnya orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, seperti itu ya. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat reproduksi. Jadi kita ketika mengalami menstruasi untuk yang perempuan, jangan lupa ganti pembalutnya ya. Untuk yang laki-laki juga ketika buang air kecil jangan sembarangan. Bersihkan, perempuan juga bersihkan dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih, dengan sabun setelah itu, cuci tangan ya. Jadi memang itu hal yang sangat penting ya, menjaga kesehatan ya. Mengkonsumsi makanan yang benar dan teratur juga itu juga sangat diperlukan, sangat diperlukan. Jadi tidak perlu bingung ya dengan berbagai macam hal ya. Jangan mengeluh terhadap perubahan-perubahan yang ada pada diri dan mengendalikanlah emosi ya. Jadi jangan mudah jangan mudah marah, seperti biasa aja gitu mengendalikan dan menambah wawasan, baca-baca di internet, apa sih yang sebaiknya harus dilakukan ketika sedang misalnya menstruasi atau niat apa sih yang harus dibaca untuk mandi wajib, untuk mandi besar, untuk menyucikan diri, itu ya bisa dilakukan. Dan ingat kalian ketika puber itu harus bisa menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan ya, karena organ reproduksi kalian sudah mulai bekerja. Oke, jadi jangan keluar terlalu larut malam, jangan bergaul dengan lawan jenis secara berlebihan, jangan ikut dalam pergaulan bebas ya. Itu sangat tidak baik untuk kalian. Oke, perkuat agama, akhlak dan ibadah kalian agar bisa terlindung selalu. Oke. Nah, selanjutnya
Di sini ada teks ya. Nah, teksnya ini ada 3 paragraf tentang pentingnya kerjasama. Dari teks yang berisi 3 paragraf ini dibandingkan informasinya. Jadi pada saat kalian membaca judul pentingnya kerjasama, apakah ada informasi yang didapat dari isinya gitu ya. Kalau ada dibandingkan dan bisa ditulis seperti itu ya. Ibu akan membacakan. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Ya, kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Ya, menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terwujud. Ya, oke. Di sini teksnya ada di halaman 114 dan 115 di buku tematik. Oke, pembelajaran ke 5. Dan soal ketiga ya, coba bandingkan ya tadi ya, informasi yang kalian harapkan pada saat membaca judul dan informasi yang ada di dalamnya apakah sesuai ataukah bagaimana. Nah, bisa ditulis ya. Selanjutnya adalah pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini ya, muatan pembelajaran terpadunya itu ada bahasa Indonesia, ada seni budaya ya. Nih kita bisa lihat nih ya, ada bahasa Indonesia, seni budaya, dan ada PKN seperti itu ya. Tetap semangat, ayo. Kelas 6 harus semangat. Nah, di sini ada ayo membaca ya. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Guntur Rahmat Indriyadi 7 Mei 2017. Ini termasuk sebuah teks ya, Di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Oke. Nah, yuk kita baca ya. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Nah, instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kita lanjut di paragraf kedua. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dan dalam pelaporan SPT ya tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha pada hari Rabu 4 Februari 2015. Bersamaan penghargaan berupa kategori lainnya. Selanjutnya paragraf 3. Bupati Banjarnegara Suteja Slamet Utomo menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, tepat jumlah. Setiap WP, baik perorangan maupun instansi dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak dan melalui e-learning ya, e-filing ya, program. E-filing
merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Seperti itu ya. Selanjutnya, selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh karena target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Nah, Yaya Satya Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2, menyampaikan dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat, namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Nah, seperti itu ya. Target mendapatkan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 78%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari beberapa pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimdo, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas Instansi Vertikal, Camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan ya, kata Nganim. Seperti itu ya. Wah, luar biasa. Nah, selanjutnya tugasnya adalah 1. Tuliskan perbandingan Anda saat membaca judul teks dan setelah membaca teks menggunakan tabel di bawah ini. Teks yang tadi Bu Nova bacain, oke? Yang nomor 2, tuliskan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya ya, oke? Nah, selanjutnya kita lanjut ke berikut contoh poster ya, termasuk media reklame dan media visual ya, berisi gambar dan tulisan. Nah, di sini ada jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini termasuk kategori untuk menciptakan masyarakat sejahtera ya, artinya melaksanakan kewajiban yang bertanggung jawab, yaitu piket sekolah ya. Selanjutnya nomor 3 soalnya. Menurut Anda, apakah ciri-ciri dari poster? Jika ada, apa saja ciri-ciri pada poster? Sebutkanlah. Nah, coba dari poster jagalah kebersihan lingkungan sekolah, ada apa aja itu? Tulisannya apa? Lalu siapa di dalamnya? Gambarnya apa? Nah, itu ya. Jadi bisa jadi ciri-ciri dari poster itu ya. Selanjutnya, yang nomor 4, buatlah reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dihias dengan pensil warna, krayon, cat air, kemudian fotokan hasilnya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima, apakah keluarga kamu sejahtera? Adakah sikap tanggung jawab dalam keluargamu? Ceritakan ya. Nah, selamat mengerjakan ya untuk pembelajaran 5 dan 6-nya. Tetap semangat dan optimis. Sebentar lagi lulus, oke? Semangat. Nah, sekian pemaparan dari Ibu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.